Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar? Alhamdulillah, yang di rumah gimana? Udah sholat subuh belum? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan tayangan yang insya Allah bisa menjadi harapan dan doa para ibu-ibu di Indonesia. Apa sih ini dia? Semoga di Indonesia juga seperti itu. Amin. Supaya anak-anak tidak main HP terus dan tidak ingat waktu. Amin. Jangan nggak ingat waktu dong Bu. Supaya ingat waktu. Amin. Maaf supaya ingat waktu. Iya, Ibu sayang dari mana? Dari Solo. Ih, saudara saya dong. Iya. Ibu maaf izin. Solo Dendi Bu. Solonya Jebres. Masya Allah, Mojo tabarakallah. Songo, ya. Mohon Ustaz. izin, maaf enggak apa-apa ya aku nanya umur. Umurnya Ibu berapa? 70. Hah? Masya 70. Allah, sehat banget, Jadi luar Ibu masih biasa. aman. Amin. Karena yang dilarang main medsos itu 17 tahun ke bawah. Kirain Amin. apa Ustaz Saya Maulana, Masya saya Allah. boleh main ya? Iya, Boleh. Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Ibu. kasih. Masya Allah. Ustadz Maulana. Ya. Wah, insya Allah Indonesia berani ya. Ya. Ibu Menteri kita Mutia Hafiz. Oke. Ya kan, Menteri bestie saya itu. Komunikasi dan Digital. Ayo Ibu, kita dukung Ibu untuk Iya. bikin peraturan seperti ini. Dukung nggak Ustadz? Dukung. Nah, menurut pandangan Ustadz seperti apa sih tayangan tadi? Mohon tausiahnya. Izin Ustadz Bani dan Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1 Jumadil Akhir berarti tinggal 89 hari menuju bulan suci Ramadan. Buat kita Masya Allah tabarakallah, orang tua itu harus bisa membatasi mana yang baik untuk anak dan mana yang tidak baik buat anak. Kenapa? Karena didikan orang tua itu bisa menentukan masa depan anak. Pengajaran bisa didapatkan di mana saja. Tapi mendidik itu yang susah. Sekali lagi, mendidik itu yang susah. Mohon maaf buat orang tua di rumah tanpa menggurui. Karena bagaimana kita membentuk anak itu, yuladu alal fitrah. Anak itu bagaikan kertas putih yang kosong. Tinggal bagaimana orang tua yang membentuknya, yang mengisinya. Mau menulis apa di dalamnya. Anak itu tidak punya dosa. Sehingga anak itu baik tidaknya tergantung dari orang tua. Yang pertama dari suci. Kemudian anak itu adalah soleh. Apanya soleh? Berguna. Usahakan anak kita menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang bermanfaat. Maka anak itu adalah melanjutkan kebaikan orang tuanya. Karena contoh terbaik. Ya, anak itu pencontoh terbaik. Spons. Jadi kadang nggak bisa dikasih tahu, tapi emang bisanya dicontohin. Ya, makanya orang tua jadi teladan. Makanya ada namanya hidayah. 1, 2, 3. Hidayah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Maulana luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nih rasanya kita juga ingin sekali mencontoh guru kita ya Ustadz Maulana ya. Gimana caranya sih supaya kita bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya itu dengan cara yang lembut, dengan akhlak yang baik. Cuman kadang-kadang kita sendiri orang tua masih ada yang belum selesai nih. Masih ada yang belum selesai apa sih? Mungkin jengkelnya kita sama suami, mungkin jengkelnya kita di masa lalu waktu masa muda kita atau masa kecil kita punya trauma ya kan. Nah makanya tema kita pada pagi hari ini adalah apa yang aku tinggalkan untuk anakku. Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut belajar sama guru kita nih, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Pak Rich, aku kenal dengan beliau Ustadz Bani, Papa Rich ya. Beliau tuh menjadi Masya Allah tabarakallah, menjadi dia bilang hati aku jadi lembut. Kenapa? Karena aku melihat kelembutan istriku. Jadi kalau kita lihat Afwan ya bertato gitu kan dalam Islam gak boleh ya Ustadz Bani ya izin ya. Nah tapi kan beliau kan pengen bertaubat gitu, bertaubat. Kemudian beliau melihat kelembutan hati seorang istrinya yang melembutkan hati beliau atas izin Allah. Kemudian beliau pengen mendidik anaknya secara lebih baik lagi gitu. Nah kalau kita sebagai manusia pasti punya banyak dosa gitu dan kita pengen bertaubat. Gimana caranya supaya kita bisa memberikan contoh kepada anak atau bisa memberikan peninggalan sebelum kita sebagai orang tua itu meninggal supaya anak ini hidupnya lebih berkah. Mohon tausiahnya. Masya Allah, mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mbak Caca dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Orang tua yang melakukan kesalahan lalu dia berusaha bertaubat memperbaiki diri, mudah-mudahan ini ciri tanda orang-orang yang soleh. Dan kalau kita berusaha menjadi orang soleh, itu Masya Allah berkahnya bukan cuma buat kita tapi sampai anak keturunan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 196. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku, penjagaku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan Allah menjaga orang-orang yang soleh. Apa kata Imam Qurtubi? Allah menjaga orang soleh pada dirinya, anak keturunannya meskipun jaraknya jauh. Bahkan diriwayatkan karena kesolehan orang tua, Allah jaga anak keturunannya sampai 7 turunan. Masya Allah. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kenapa Nabi Khidir memperbaiki rumah yang hampir roboh. Kata beliau, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kenapa Nabi Khidir memperbaiki rumah itu? Karena rumah yang rusak itu milik 2 anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada harta karun milik kedua anak yatim. Kenapa Allah perintahkan Nabi Khidir memperbaiki rumah tersebut? Karena abuhuma salihah. Dahulu bapaknya orang soleh. Kata Sa'id bin Jubair, sebagaimana beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dikutip oleh Ibnu Katsir, itu bapaknya yang soleh itu bukan bapaknya langsung, tapi kakek buyut ketujuhnya. Masya Allah. Karena kesolehan orang tuanya, anaknya, cucunya, cicitnya sampai keturunan ke-7 dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita jadi orang soleh, jadi orang benar, jadi orang baik, itu kita wariskan buat anak keturunan kita proteksi dari Allah. Kita nggak bisa jagain mereka 24 jam. Banyak sekali bahaya mengancam di luar sana. Baik mohon maaf kecelakaan, tenggelam dan seterusnya. Ataupun pergaulan bebas atau tadi dunia medsos. Kita nggak bisa jagain anak kita. Bahkan anak kita di rumah saja kita nggak bisa menghalangi mereka untuk mengakses dunia yang begitu dahsyat luar biasa. Siapa yang bisa menjaga mereka? Allah. Bagaimana caranya? Jadi orang tua yang soleh dan soleha. Allah yang jaga dan lindungi mereka insya Allah. Masya Allah. Jadi sebelum kita berdoa kita doain anak kita iya. Tapi kitanya sendiri juga melakukan perbaikan dulu. Betul. Dan Allah jaga, Allah janji Allah jaga sampai 7 mereka. turunan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Iya. Bani kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa sekali ya penyampaian ilmunya pada pagi hari ini Ustadz Syam. Sekarang kita mau belajar sama Ustadz Syam nih. Iya, Ustadz kalau kita lihat, kalau misalkan di Instagram Ustadz Syam kan Ustadz suka ngajarin barakah nih. Ngaji ya kan. Masih konten lucu banget ya kan. Itu kan Ustadz sebenarnya sebagai orang tua mencontohkan anak. Aku ngaji, kamu juga ngaji nih. Aku sedekah, kamu juga sedekah nih. Tapi subhanallah ada anak-anak yang kadang-kadang susah dikasih tahu. Orang tuanya udah nyuruh ngaji, udah nyuruh sholat, susah banget dikasih tahu. Itu bagaimana di hadapan Allah Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, kaca serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sudahlah menjadi kewajiban bagi orang-orang beriman untuk menjaga dirinya dari api neraka, berikut juga menjaga keluarganya.
Karena keimanan itu adalah modal utama masuk ke dalam surga. Orang beriman pasti masuk surga. Tapi yang bisa menggelincirkannya ke neraka salah satunya adalah keluarga. Maksudnya apa? Karena tidak maksimalnya mereka mendidik anak-anaknya. Karena tidak maksimalnya mereka menafkahi anak-anaknya. Dipikirnya nafkah itu hanya sekedar nafkah materi. Padahal ada nafkah pendidikan yang sangat ditekankan di dalam Islam. Nafkah kita memberikan pendidikan dan contoh terbaik untuk anak-anak kita. Lalu bagaimana kalau kita sudah mencontohkan, kalau kita sudah memberitahukan, kalau kita sudah mendakwahkan, akan tetapi mereka tetap aja susah dibilangin. Itulah kenapa Al-Quran mencontohkan Nabi Nuh alaihi salam. Itulah kenapa Al-Quran mencontohkan Nabi Lut alaihi salam. Mereka orang-orang yang sudah maksimal sekali 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, tapi ternyata kepada anaknya sendiri pun, anaknya innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dituntut adalah maksimalnya orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya. Jangan kegeeran cepat-cepat merasa maksimal padahal belum maksimal nih. Nabi Nuh alaihi salam saja 950 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana maksimalnya beliau dalam rangka mendidik anak-anaknya. Bahkan setelah Ibunda Fatimah menikah pun Nabi Muhammad SAW masih sering memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Subhanallah. Jadi memang gak gampang ya. Yang dituntut adalah maksimalnya kita sebagai orang tua, bukan yang dituntut hasilnya. Jadi nggak ada istilah usaha mengkhianati hasil. Oh enggak, hasil kalau di Islam itu ditentukan juga oleh Allah. Betul. Takdir dari Allah juga betul. gitu ya. Baik, Siap. jazakallah khair Ustadz Sama-sama, Syam. Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Tuh bedanya kita Ustadz Maulana kalau sebagai muslim itu kita kan berikhtiar ya, berikhtiar. Jadi kita nggak boleh sombong, oh itu hasil karena hasil perbuatan aku. Dan boleh nggak kalau kita sedekah atas nama anak untuk melembutkan hati anak tuh boleh nggak Ustadz? Dengan sedekah itu tarik menarik dengan takdir. Makanya dengan CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan itu kan nasib. Bagaimana kita bisa memperbaiki nasib dengan cara ini melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Oh, Masya Allah, insya Allah kita niatkan untuk keluarga kita gitu boleh ya Ustadz betul, ya. Betul. Nah jamaah Islam itu indah, habis ini kita bakal belajar lagi nih sama Ustadz Maulana. Iya betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di mana Ustadz? Di Islam itu indah jamaah. Alhamdulillah.